Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rosana dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Devi Widya Maharani, NIM 006, 2. Aisyah Ratna Wulandari, NIM 007, 3. Muhammad Setiabudi Rosyada, NIM 008, 4. Lisa Dwi Asih, NIM 009, 5. Adelia Feni Rismanto, NIM 010. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi bisnis plan kami berupa produk makanan bernama Gareng. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Gareng, gedang goreng, merupakan sebuah kuliner yang memproduksi dan menjual pisang goreng nugget pada biasanya dengan modifikasi adanya varian-varian rasa seperti bagong jujur yaitu keju, petruk humoris yaitu Nutella, gareng berhati-hati yaitu matcha, semar sabar dan bijak yaitu tiramisu. Ya, pengambilan konsep nama varian rasa ini kami ambil dari pewayangan Jawa yang membuat makanan ini berbeda dan menjadi unik dengan varian topping yang berbeda rasa. Usaha ini adalah usaha homemade dengan membuka usaha outlet serta melakukan penjualan dan promosi melalui media sosial berupa Instagram, WhatsApp, Twitter, GoFood, GrabFood, Shopee, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Gareng, gedang goreng ini merupakan makanan sederhana yang cocok untuk menemani seseorang di pagi hari dengan secangkir kopi atau teh hangat. Selain pengantar makan di pagi hari, gareng dapat juga dijadikan sebagai makanan penutup atau juga bisa dijadikan makanan penunda lapar dengan kandungan karbohidrat dan gizi yang ada di dalam gareng tersebut. Latar belakang gareng, yaitu menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan dan kalangan usia manapun. Belakangan ini juga banyak kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif, serta memiliki rasa yang berbeda sehingga digemari oleh kalangan pelajar dan masyarakat umum. Peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan. Karena pada era zaman sekarang, semakin kreatif seseorang membuat suatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka kelompok 2 berencana untuk merancang usaha kuliner gareng, yaitu gedang goreng, yang tentunya kelompok 2 melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk gareng, gedang goreng. Gedang goreng ini yang dimaksud di sini ialah pisang yang dicampur bahan-bahan makanan lainnya yang kemudian dibentuk bulat memanjang dan dimasak dengan cara dikukus serta digoreng lalu ditaburi topping aneka macam rasa yang kami beri nama dari pewayangan. Pembuatan makanan ini bersifat kreatif, dilakukan dengan cara inovatif dan higienis, serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Visi menjadikan usaha olahan makanan cemilan pisang dikenal masyarakat dengan mengolah makanan menjadi lebih unik dan menarik serta disukai semua kalangan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Misi 1. Memperkenalkan kepada masyarakat bahwa pisang juga dapat dijadikan sebagai makanan ringan. 2. Berorientasi kepada kepuasan konsumen atau pelanggan. 3. Melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap buah pisang. 4. Menampilkan produksinya dengan menarik dan cantik. 5. Membuat suatu olahan yang awalnya biasa menjadi nilai jual. Tujuan dan manfaat. Memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan dari pisang sebagai cemilan sehat yang dapat diterima seluruh kalangan. Menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha dan mengasah kemampuan dalam berbisnis sehingga memunculkan ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, dapat belajar sendiri, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dan berorientasi pada masa depan, untuk membantu berpikir kritis dan berobjektif atas bidang usaha yang dilakukan.
Key resources. What is key resources? Pengertian dari key resources sendiri itu seperti dipahami dalam frasenya, yang merupakan sebagai sumber daya penting dan menjadi penentu bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan atau bahkan suatu produk bisnis. Key resources ini sangat diperlukan guna dalam menawarkan value proposition, memelihara hubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pendapatan. Nah, secara umum macam-macam dari key resources ini adalah aset fisik, aset intelektual, sumber daya manusia, finansial. Yaitu kita masuk ke dalam macam-macam key resource. Yang pertama itu ada aset fisik, diantaranya adalah alat dan bahan untuk memasak hingga menjadi produk. Yang kedua ada HP atau online marketing tools. Yang ketiga ada kendaraan. Yang keempat ada internet. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang terdapat karyawan untuk buruh produksi dan juga tim manajemen. Selanjutnya, yang ketiga ada aset intelektual atau hak kekayaan mutlak. Yang pertama yaitu merek kita sendiri, yaitu adalah Gareng, Gedang Goreng. Yang kedua ada slogan dari Gareng. Yang ketiga ada resep rahasia dan pengolahan bahan baku produk Gareng. Yang terakhir yaitu keuangan atau finansial. Yang pertama ada modal usaha, yang kedua sistem pembayaran keuangan tunai dan non tunai. Oke, selanjutnya ke bagian materi customer segment. Apa sih customer segment itu? Nah, customer segment ini merupakan suatu strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama untuk dikelola secara efektif dan tepat agar mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Karakteristik segmentasi ini itu berdasarkan pada usia, jenis kelamin, frekuensi pembelian, loyalitas, ketertarikan, minat, dan lain-lainnya. Nah, tujuan dari segmentasi ini itu untuk mengenali pelanggan, mengenali peluang up dan cross-selling, dan juga untuk memahami kebutuhan tiap kelompok pelanggan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Segmen customer atau segmen pelanggan. Jadi, apa aktivitas segmen Anda dalam bisnis Anda? Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih itu segmentasi pelanggan? Segmentasi pelanggan yaitu mengacu pada pembagian sasaran pasar menjadi kelompok yang dapat dikelola dan layak sesuai dengan karakteristik bersama untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan tepat. Nah, di sini target pasar kami adalah segala usia mulai dari anak-anak yang berusia 5 tahun hingga dewasa di usia 40-an serta pecinta kuliner pisang goreng dan pecinta makanan manis.